Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wal qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallahul azim. Bapak pengurus Mushola Darul Ulum beserta jajaran yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Kemudian kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu kami, para remaja, anak-anak kami yang hadir untuk melaksanakan qiyamul lail yang sangat kita rindukan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah lafaz ucapan rasa syukur kita kepada Allah yang tidak terhingga, karena Bapak Ibu kita semua dipertemukan Allah untuk bertemu dengan Ramadan 1445 Hijriah. Banyak saudara, banyak keluarga, banyak saudara, banyak tetangga yang tahun kemarin masih bersama kita di musala kita, tetapi hari ini sudah berada di alam lain. Maka oleh sebab itu tidak ada jaminan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini melaksanakan qiyam Ramadan di malam hari, kemudian melaksanakan qiyam Ramadan di siang hari, akan bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Tidak ada pernah yang bisa menjamin, tidak ada jaminan. Maka oleh sebab itu bapak dan ibu yang berbahagia, sikap yang terbaik yang mesti kita lakukan hari ini adalah memaksimalkan seluruh waktu yang ada dan keluarga yang berbahagia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di dalam Al-Quran diungkapkan oleh Allah surah At-Tahrim ayat 6, ayat yang sangat populer. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, wahai kepala keluarga, wahai para suami, ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu, kemudian peliharalah anak dan istrimu dari api neraka. Wa quluhan nas wal hijarah. Ketahuilah bahwa sumber dari api neraka itu ada dua. Pertama, manusia. Semakin banyak manusia yang masuk neraka, maka akan semakin besar api neraka. Yang kedua adalah batu-batuan. Ada ahli tafsir yang menjelaskan
Batuan-batuan adalah yang menjadi sumber utama dari api neraka itu adalah berhala-berhala yang menjadi sembahan manusia di dunia ini. Nanti di akhirat akan menjadi sumber dari api neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, bahwa neraka itu dijaga, dipelihara oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Ghiladun syidad, kasar kemudian keras. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, bahwa malaikat itu konsisten terhadap pekerjaan mereka sesuai dengan yang dimanahkan Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita yakin siapa saja yang hadir malam hari ini pasti menginginkan rumah tangganya dalam kondisi penuh dengan kebahagiaan. Tetapi kadang-kadang Bapak dan Ibu, konsep untuk mewujudkan dan mempertahankan kebahagiaan itu kadang-kadang konsepnya berbeda dengan yang sudah digariskan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk Bapak dan Ibu yang disebutkan oleh para sahabat, bagaimana sahabat dalam kondisi kesederhanaan tetapi hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Termasuk yang dialami, yang dilakukan, yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dalam sejarah Bapak dan Ibu, Rasulullah itu rumahnya sangat sederhana. Dan pernah membayangkan Rasulullah itu sebagai kepala negara, Amirul Mukminin, tetapi lalunya di pribadi yang memang tidak. Dalam kehidupan Rasulullah tidur hanya beralaskan pelepah korma, karet tak lunak ketika lahir. Jadi ketika Rasulullah lalu kemudian jago bajajak pipi Rasulullah. Beda dengan Bapak Ibu yang hari ini di rumah masing-masing. Kami yakin pasti sampai lalu lunak, lembut. Kadang-kadang ketika lalu bisa kemana lalu, tapi lunaknya berbeda dengan itu. Bapak Ibu mungkin di rumah kita ketika aneh memakai AC. Tetapi Rasulullah jangan AC. Dinding atap beliau berasal dari pelepah korma. Mungkin kalau ada Bapak dan Ibu hari ini yang mengatakan rumahnya kecil, bisa kita katakan bahwa Rasulullah jauh lebih kecil rumahnya dari yang kita punya hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada beberapa konsep yang diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kita bisa hidup berbahagia di rumah tangga, di dalam keluarga kita. Sehingganya setidak-tidaknya apa yang diungkapkan dan yang dirasakan oleh Rasulullah, tentu kita sebagai umatnya juga ingin merasakan. Apa yang diungkapkan oleh Rasulullah, Bapak dan Ibu, baiti jannati, rumahku bagaikan surga, sesuatu yang membuat hidupku bahagia, kata Rasulullah. Ada beberapa resep yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah, kalau ingin Bapak dan Ibu ingin bahagia di dalam rumah tangga kita, konsep yang pertama dan paling utama adalah qalbun syakirun, hati yang bersyukur, hati yang lapang. Dalam konsep yang sederhana bisa kita sampaikan adalah menerima apa adanya yang sudah diberikan Allah kepada kita hari ini. Mungkin Bapak Ibu jemaah semua dengan latar belakang profesi yang berbeda.
Mungkin Bapak Ibu hari ini dengan kondisi ekonomi yang berbeda, apapun kenyataan yang kita terima, yang kita rasakan hari ini, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah tertanam ikhlas menerima apa adanya pemberian dari Allah terhadap diri kita, terhadap rumah tangga kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita dengan ikhlas, dengan kerelaan hati, itu merupakan sumber pertama dan utama terwujudnya kebahagiaan dalam diri kita dan kebahagiaan dalam keluarga dan rumah tangga kita. Tetapi kalau seandainya Bapak dan Ibu, ketika kita ambisius, ambisi yang tidak terkontrol, maka banyak kita dengar orang-orang yang memiliki pendidikan yang sangat tinggi, S2, S3, dengan berbagai macam latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. S2-nya 3 depan, dokternya beberapa kali, tetapi kadang-kadang ada keluhan, ada curahan hatinya, kenapa hidup kami masih tidak bahagia. Mungkin Bapak dan Ibu mendengar orang yang memiliki harta yang sangat banyak, beberapa rumah, memiliki beberapa kendaraan yang mewah, tetapi muncul curhatannya, hidupnya penuh dengan kegelisahan. Salah satu penyebabnya adalah memiliki ambisius, memiliki sesuatu yang tidak terkontrol. Ketika kita dianugerahkan hari ini kekayaan oleh Allah 5, kita ingin dari 5 menjadi 10. Ketika hari ini kita memiliki mobil 2, dari 2 ingin bertukar menjadi 4 dan lain sebagainya. Ketika itu terjadi pada diri Bapak dan Ibu, jangan pernah berharap hidup kita akan bahagia. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan dalam Al-Quran, di dalam ayat yang sangat populer, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Bapak dan Ibu ikhlas terhadap apa yang diberikan Allah terhadap kita hari ini, terhadap keluarga kita hari ini, insya Allah percayalah suatu saat Allah akan melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan kepada keluarga kita. Wala kafartum min adzabi lasyadid. Tetapi kita merasa kecewa kepada Allah ketika kita tidak bersyukur kepada Allah terhadap apa yang diberikannya kepada kita hari ini, maka ingatlah kata Allah, perlahan-lahan tanpa kita sadari nikmat yang hari ini ada pada kita akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsep yang pertama, ikhlas menerima apa adanya yang diberikan Allah terhadap diri kita, terhadap anak kita, terhadap istri kita hari ini. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang berbahagia, prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau ingin Bapak dan Ibu permanen mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, maka pastikan azwajus shalih. Bapak Ibu sebagai suami istri, sebagai rumah kepala keluarga, Bapak sebagai kepala keluarga, kemudian Ibu sebagai ibu rumah tangga, kata Rasulullah, pastikan Bapak dan Ibu sebagai suami istri menjadi suami yang soleh dan menjadi istri yang solehah. Ketika hari ini ada bapak-bapak selalu konsisten dalam menjaga waktu sholat. Ketika waktu sholat masuk, tidak pernah lupa untuk hadir di musola kita sholat berjamaah. Kemudian di rumah, di masjid, di
setiap ada kesempatan selalu membaca Al-Quran. Kemudian tidak lupa bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Kemudian selalu melakukan perbuatan yang baik-baik. Tetapi di sisi lain ditakdirkan memiliki istri yang malas sholat, tidak mau membaca Al-Quran, durhaka pada suami, maka Allah takdirkan kebahagiaan itu tidak akan pernah dirasakan oleh suami. Sebaliknya, kalau seandainya ibu-ibu rajin melaksanakan ibadah sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin mengikuti majlis taklim dan lain sebagainya, tetapi ditakdirkan memiliki suami yang tidak mau sholat, yang rajin berjudi, yang tidak mau membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maka ibu-ibu, istri-istri tidak akan pernah meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka kunci dan resep yang sesungguhnya itu adalah, kalau ingin bahagia bapak dan ibu di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, pastikan bapak ibu sama-sama konsisten dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah satu saja yang tidak taat kepada Allah, maka jangan berharap akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, bapak dan ibu, kalau ingin bahagia totalitas, bukan kebahagiaan yang semu, pura-pura bahagia. Yang ketiga yang mesti ada dalam rumah tangga kita adalah, pastikan anak kita, generasi kita, keturunan kita auladul abrar. Dalam bahasa populer diungkapkan oleh Rasulullah, waladun salih. Artinya adalah, bapak dan ibu mesti mewujudkan seluruh anak-anak kita, generasi kita, keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Betapapun rajinnya bapak sholat, rajin ibu-ibu sholat, tetapi membiarkan anak kita tidak sholat, maka jangan berharap bapak ibu orang tua akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah tarik kebahagiaan dari hati kita, dari jiwa kita, dari kehidupan kita. Maka ada tanggung jawab bapak dan ibu, bagaimana seluruh anak-anak kita, keturunan kita, generasi kita betul-betul taat kepada Allah. Standar ketaatan itu sangat mudah bisa diukur bapak dan ibu. Pertama, pastikan seluruh anak-anak kita, anak-anak yang selalu konsisten dalam menjaga sholatnya. Kemudian bapak dan ibu yang kedua, pastikan anak bapak ibu orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Walaupun hari ini ada sebuah penelitian yang menyebutkan semakin besar, semakin kondisi terkini, maka semakin berkurang kemampuan anak di dalam membaca Al-Quran. Termasuk penelitian, ketika anak-anak bapak-bapak, ketika cucu bapak-bapak yang hari ini masih SD, itu sangat pintar belajar membaca Al-Quran. Tetapi ketika sudah SMP, SMA, ada yang sudah lupa bagaimana cara membaca Al-Quran. Kenapa itu terjadi? Karena memang di rumah tidak ada lagi kontrol. Kemudian di sekolah tidak ada, sudah berkurang pendidikan baca Al-Quran. Kemudian tidak ada lagi TPQ, FDP-nya. Maka dalam kondisi seperti ini ada tanggung jawab orang tua. Selagi anak kita belum bersuami, anak kita belum memiliki istri, belum berumah tangga, maka tentu ada kontrol tanggung jawab bapak dan ibu memastikan anak-anak kita membaca Al-Quran, dan yang paling utama adalah pandai membaca Al-Quran. Maka konsep yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau ingin bahagia secara totalitas bapak ibu, pastikan anak-anak kita, generasi kita menjadi anak yang soleh dan
minal mali. Al-Quran ungkapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ayat ini memberikan penegasan dan penjelasan kepada kita. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab secara penuh untuk mencari nafkah terhadap dirinya, terhadap anaknya, terhadap istrinya, pastikan apa yang kita makan, apa yang kita berikan kepada anak dan istri kita betul-betul berasal dari sesuatu yang halal-halal saja. Ketika bapak-bapak berani mendapatkan sesuatu penghasilan, sesuatu rezeki, tetapi bersumber dari sesuatu yang tidak halal, kemudian kita nikmati dan kita berikan kesempatan kepada anak dan istri kita ikut menikmati, maka secara tidak langsung kata Rasulullah, bapak-bapak sudah berani memberikan api neraka untuk disantap oleh anak dan istri kita. Kemudian yang kedua, bapak dan ibu, ketika bapak dan ibu berani memasukkan ke dalam rumah tangganya sesuatu pencaharian, penghasilan yang bersumber dari sesuatu yang tidak halal, maka bapak-bapak menginginkan kehidupan rumah tangga dan keluarganya jauh dari kebahagiaan. Maka oleh sebab itu prinsip yang paling utama bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, lebih baik penghasilan yang kita dapatkan itu sedikit tetapi pasti halalnya, ketimbang pendapatan dengan penghasilan yang sangat banyak tetapi tidak jelas mana yang halal, mana yang haram. Kenapa demikian bapak dan ibu? Ketika kita sedikit saja mencampurkan antara yang halal dengan yang haram, kemudian dinikmati oleh seluruh anggota keluarga, maka insya Allah akan terjauh rumah tangga keluarga kita dari kebahagiaan. Kemudian berikutnya bapak dan ibu yang berbahagia, kalau ingin kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, maka kata Rasulullah, dia tafaqahu fiddin. Rajin-rajin kita untuk mendengarkan pengajian, rajin-rajin kita untuk mendengarkan wirid, rajin-rajin kita datang ke masjid. Setiap ada majelis taklim, setiap ada pengajian, setiap ada wirid, maka itu merupakan salah satu sumber yang akan Allah hadirkan kebahagiaan dalam diri kita, dalam rumah tangga kita. Terakhir bapak dan ibu yang berbahagia, kalau ingin kita bahagia dalam kehidupan ini, pastikan kata Rasulullah, berkawan, berteman dengan orang yang baik-baik saja. Ketika kita memilih kawan dan kawan yang kita pilih itu kawan yang soleh, kawan yang baik, insya Allah secara tidak langsung kita ingin kehidupan kita selalu berada di dalam kebaikan. Mungkin hari ini bapak-bapak malas membaca Al-Quran, tetapi sangat dekat dengan orang yang rajin membaca Al-Quran, maka insya Allah termotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Ketika bapak-bapak dalam kehidupan sehari-hari berkawan, berteman dengan orang yang rajin ke masjid, secara tidak langsung ketika kita malas akan termotivasi untuk ikut bersama kawan sholat berjamaah di masjid. Maka oleh sebab itu, melalui momentum Ramadan, apa saja waktu, kesempatan, mari kita maksimalkan bapak dan ibu untuk meraih semua kebaikan-kebaikan, sehingga dengan kebaikan itu akan kita dapatkan keberkahan dan akan membawa kebahagiaan kepada keluarga dan rumah tangga kita. Contoh sederhana bapak dan ibu, kita pertahankan setidak-tidaknya pertama sahur bersama di rumah tangga. Walaupun kita kuat untuk berpuasa,
lain. Karena dengan menyantap sahur, dengan bersahur itu Allah hadirkan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Termasuk kita jaga sunat sahur. Sunat sahur itu seperti apa? Sahur di akhir waktu. Kalau Bapak dan Ibu makan sahur jam 1 itu makan sahur yang di luar sunnah Nabi. Kalau Bapak Ibu makan sahur jam 3 itu masih alun. Tetapi waktu sahur setelah makan sahur, kemudian kita baca Al-Quran, kemudian masuk waktu salat subuh. Kemudian termasuk Bapak dan Ibu, kita usahakan bagaimana di momentum Ramadan kita pertahankan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran di rumah tangga kita. Karena Allah sampaikan rumah tangga yang selalu disinari dengan ayat-ayat Al-Quran, maka insya Allah hadirkan keberkahan di rumah tangga tersebut. Para malaikat-malaikatnya Allah akan mendoakan seluruh anggota keluarga kita sehingga keberkahan hadir di rumah tangga kita. Nawwiru buyutakum bis shalah wa bitilawatil Quran. Sinarilah rumah Bapak Ibu dengan memperbanyak salat sunat, salat tahajud, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah.